Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan ibu-ibu semua nurul qalbi yang insya Allah salihah, baik hati, dermawan, pastinya nggak sombong. Amin. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudara beriman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini di kediaman Ibu Desi. Semoga Ibu Desi dan keluarga besar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kekuatan. Ibu pembina kita, ketua kita Ibu Haji Hanifah dan yang mendampinginya, Masya Allah, Ibu Ros selalu setia pas mendampingi. Ya, sesepuh kita ini kita doakan semoga diberi umur yang panjang dalam ketaatan dan iman, kesehatan, dan bisa selalu membersamai kita sampai tentunya pertemuan kita bukan hanya di dunia ini, tapi kita harapkan juga sampai di akhirat di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya, alhamdulillah akhirnya datang juga. Insyaallah sebun. Assalamualaikum. Coba dari Palembang datang, dari Makassar datang. Majelis ilmu kita nih luar biasa ya. Ibu-ibu sehat semua? Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah ya. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, hari ini kita akan kaji berdasarkan yang pertama dari firman Allah dan juga kemudian dari hadis Nabi. Di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang pertama, kedua dan tiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Orang yang beriman yang gimana yang beruntung? Orang mukmin yang gimana yang beruntung? Orang mukmin yang beruntung dalam ayat ini yang pertama adalah jelas
sholatnya benar, sholatnya khusyuk, sholatnya tumakninah. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang, nah ini akan menjadi kajian inti kita di sini. Dan orang-orang yang menjauhkan segala macam perbuatan dan ucapan yang tidak bermanfaat. Nanti kita akan lihat apa saja yang tidak bermanfaat. Jangan-jangan kita masih lakukan itu. Karena seorang muslim mukmin dia nggak mau melakukan kecuali hal-hal yang bermanfaat. Contohnya begadang sih boleh saja kalau ada manfaatnya, bukan perlunya. Kalau perlu nanti semua punya alasan perlu. Tapi kalau manfaat itu dikaitkan dengan kebaikan hati, iman, ibadah, dan akhlak serta ilmu. Jadi yang namanya manfaat itu bagi orang beriman tuh membawa baik nggak untuk hati saya, untuk iman saya, untuk ibadah saya, untuk akhlak saya, untuk nambah ilmu, bermanfaat nggak? Kalau nggak. Ya nanti kita akan lihat apa ya poin-poinnya ya. Jadi bersyukurlah kita Bu, jika kita termasuk orang mukmin yang betul-betul beruntung itu, yang digolongkan robihun. Siapa yang digolongkan orang yang beriman robihun? Ini bagi ibu yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh, bayar? Oh ya sudah, maunya bayar sendiri, nggak mau dibayarin. Rupanya mau bayar sendiri ya sudah silahkan. Ya alhamdulillah kalau gitu. Ya nggak jadi bayarin saya kalau gitu, alhamdulillah. Rupanya maunya bayar sendiri kok. Masya Allah. Tapi kalau saya betul Bu, kalau ada yang bayarin haji dan umroh, mau banget saya Bu, Masya Allah ya. Jadi orang yang dikatakan rabihun dari umatnya Rasulullah, orang yang beriman laki ataupun perempuan rabihun itu apa? Yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Ibu masih ingat ya? Salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik itu adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka insya Allah bertambah pula mendekati ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kalau kita misalkan rezeki kita bertambah, tapi infak sedekah kita, kedermawanan kita nggak bertambah, itu sebenarnya kita istizrab. Kita diberi kesehatan, tapi kesehatan kita tidak kita gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal saleh, itu juga istizrab. Bu, coba aku nak tanya, mahalnya sehat, berharganya sehat, bernilainya sehat itu kapan? Mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu kapan? Ketika? Oh bukan. Jadi mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu adalah ketika Allah beri kita kesehatan, kita gunakan untuk ibadah. Contohnya banyak orang yang sehat tapi sombong, somse, berarti nggak baik, nggak ada nilai sehatnya. Berapa banyak orang yang sehat tapi maaf cekcok, berantem suami istri sampai bubar rumah tangganya? Padahal duitnya numpuk-numpuk. Rumah tangga itu kalau ekonominya nggak ada ambruk, enggak. Berapa banyak pernikahan yang begitu megah mewah, nggak nyampe beberapa bulan atau hanya beberapa hari bubar. Karena memang itu bukan landasan utamanya, itu bagian pelengkap saja. Berapa banyak orang yang hidup tadi sombong, berapa banyak orang hidup, kulitnya 17 setan. Padahal satu setan aja masalah, ini 17. Ya. Berapa banyak orang yang hidup tapi nggak jujur, berapa banyak yang hidup nggak ibadah, berapa banyak yang sehat maksudnya nggak digunakan untuk ibadah, berapa banyak yang sehat tapi dia akhlaknya nggak baik, berapa banyak yang sehat kurumpi, ngegosip, makin digosok, tuh cepet banget jawabnya, nyambungnya. Jadi mahalnya sehat bagi orang yang beriman, mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharga sehat adalah ketika Allah beri kita kesehatan, kita gunakan untuk ibadah. Orang jatuh sakit, kemudian dia tobat, dia taat, dia menjalankan itu lebih baik ketimbang dia sehat tapi kemana-kemana ngegibah, kemana-kemana ngerumpi, kemana-kemana alasan ngutang tapi nyakitin orang, nyakitin teman, nyakitin tetangga, malah nyakitin anak mertua, nggak sadar diri,
ungkit-ungkit kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang gitu? Berarti kesehatannya nggak bermanfaat. Ya? Nah, kita akan kaji ini ya. Yuk. Jadi, marilah kita menjadi orang yang benar-benar beriman, yang di golongan rabihun, yang beruntung, yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Ya Ibu, kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan Islam imannya seseorang, ia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi segala suatu ucapan, perbuatan, kegiatan, aktivitas yang tidak bermanfaat bagi dirinya, apa Bu? Tidak bermanfaat untuk hatinya, untuk imannya, untuk ibadahnya, untuk akhlak dan ilmunya, untuk kebaikannya, tinggalkan. Itu tadi surat Al-Mu'minun, tapi hadis ini tadi yang kita baca adalah hadis Nabi. Ya. Kalau ayatnya tadi surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 sampai 3, pada ayat yang ketiganya orang yang akan beruntung dari golongan orang yang beriman yang meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Apa saja yang dimaksudkan yang sia-sia? Yang pertama, Bu, yang sia-sia itu yang pertama adalah yaitu ilmu. Ilmu yang sia-sia, ilmu yang gimana? Ilmu yang nggak diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasajarin bila tamarin. Ilmu yang nggak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Maka kalau dia rajin untuk ilmu, tapi nggak diamalkan ilmunya itu, sebetulnya dia belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmunya nggak manfaat. Wong di majelisin Majang Gerus temen ada kok Bu. Sini, norak banget dia. Jeng aku tuh sebel banget sama dia. Nggak boleh Bu. Bu, kalau kita pernah ada kebencian kepada seseorang, segera tutup buku Bengkulu Semarang. Dulu urusan hati, nggak ada manfaat, buang energi, mendatangkan penyakit, mempercepat mati juga. Gak ada manfaatnya. Ya sudah, kalau kita nggak cocok, sudah tinggalkan, doa yang baik-baik aja. Makanya kan sering kita bilang, udahlah jeng, ikhlasin aja kan. Ada dia nyebelin banget kita. Ikhlasin aja tuh maknanya ada 3 loh Bu. Udahlah Bu, ikhlasin aja. Maksudnya apa? Maksudnya ikhlasan itu memaafkannya. 2, melupakan keburukan kesalahan dosa aibnya. Yang ketiga, ngedoain yang baik-baik untuk dia. Bisa nggak kira-kira? Jadi makna ikhlaskan saja jeng, itu maksudnya apa? Memaafkannya, ya, melupakan keburukan aibnya, dosanya dia kepada kita, sikap perilaku yang nggak baik itu, kemudian ngedoain yang baik-baik. Mana yang berat ini? Melupakannya, mendoakannya, ya, memaafkan. Jadi ikhlaskan saja itu tadi, memaafkan, ya, melupakan yang buru-buru. Satu lagi tadi apa? Ngedoain yang baik-baik. Yang berat yang mana? Melupakan. Jadi kebayang terus Bu. Capek Ibu. Bu berarti ingat itu. Sekarang saya tanya kalau gitu. Apa yang Ibu ketahui dari 113? Apa yang Ibu ketahui dari 113? Apa yang Ibu ketahui dari 113? 113 itu adalah setelah 112 sebelum 114. Maksudnya surat Al-Falaq. Maka kan nggak boleh hasad iri dengki dendam. Ya. Jadi 113 adalah setelah 112 sebelum 114. Maksudnya surat Al-Falaq. Nggak boleh hasad iri dengki dendam. Capek Bu. Tadi
Rusak hati, buang energi. Udah nggak suka tutup buku, sudah nggak usah diinget-inget, Bu. Baik. Akhirnya datang juga. Masya Allah. Baik. Jadi satu yang nggak bermanfaat adalah ilmu. Maksudnya ilmu yang gimana yang nggak bermanfaat? Ya akhirnya datang, silakan Bun. Ya. Yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Ya alhamdulillah ibu-ibu sini sangat rajin sekali ya. Ilmunya diamalkan, Masya Allah, luar biasa dan biasa di luar ini ya. Masya Allah. Satu. Jadi yang katakan Nabi tadi apa? Dari kebaikan Islam imannya seseorang, dari kebaikan Islam imannya seseorang apa? Dia tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu satu, ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang nggak diamalkan. Yang kedua amal. Amal apa yang nggak bermanfaat? Tanya, amal apa? Amal apa? Amal apa sekarang? Sekarang amal soleh. Sekarang amal soleh. Ya. Terusnya apa itu, Bu? Jadi ilmu nggak bermanfaat kalau ilmu nggak diamalkan. Amal nggak bermanfaat apa? Kalau nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas tuh, Bu, aduh nggak ada nilainya di sisi Allah. Ya, jadi amal akan bermanfaat, menjadi penolong penyelamatan kita, menjadi penolong penyelamat kita di akhirat nanti adalah kalau amalan itu kita latih dengan ikhlas. Makanya Bu, amal ibadah itu hendaknya kita iringi dengan apa? Bu, amal kebaikan ibadah kita itu hendaknya kita iringi dengan apa? Ikhlas kan landasannya. Kita beramal itu kan harus ikhlas landasannya. Ittiba Rasul gitu, tuntunan Rasul. Terus amal ibadah itu sendiri hendaknya kita iringi dengan apa? Dengan apa? Dengan sholat. Sholat kan itu sendiri amal ibadah. Jadi amal ibadah kita iringi dengan apa? Selain doa apa? Bu, ayo. Amal ibadah itu, semua amal kebaikan ibadah kita hendaknya kita iringi dengan istighfar. Kan fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa istighfar? Bu, khawatirnya dalam kita beramal itu ada unsur riyanya, ada unsur sombongnya, ada unsur ngeramein orang, ada unsur nggak benernya. Maka kita istighfar. Contoh nih, gue sholat nih kan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kita baca? Astagfirullah, astagfirullah. Padahal kita habis berbuat kebaikan. Khawatirnya, kenapa amal ibadah kita kirim dan istighfar? Khawatirnya tadi, jangan-jangan ada unsur riyanya, ada unsur sombongnya, ada unsur nggak benernya. Maka seperti ini insya Allah hatinya akan lembut ini. Itu pernah, masih ingat kan? Pernah saya sampaikan, Allah sangat benci dengan orang yang sombong. Kecuali dia mau tobatan nasuha. Dan sombong itu bisa bentuknya keguyan, lelucon, candaan, gurau-gurau. Bisa. Contohnya ibu ini habis kajian taklim ini pulang. Begitu pulang ketemu teman, sapa sama tetangganya. Dari mana Jeng? Yang ngaji lah taklim lah. Nggak kayak lu, nggak sadar-sadar. Itu walaupun bentuknya gurau canda nggak boleh. Ya. Walaupun teman kita sih nggak mempermasalahkan, tapi tetap nggak boleh. Kenapa? La yatul jannah mangkana fi qalbi miskal dzarratin min kibar. Yang ketiga, apa yang nggak bermanfaat? Tadi ilmu nggak bermanfaat jika tidak diamalkan. Dua, harta nggak amal nggak bermanfaat kalau nggak ikhlas. Yang ketiga adalah harta. Harta itu sama sekali nggak bermanfaat. Bu, lihat deh. Kekayaan, kemegahan, kemewahan yang nilainya yang di Los Angeles kebakaran itu, Bu, menggambarkan begitulah, Bu. Makanya Ibu kalau mau tahu dunia, pergi ke satu tempat ini. Pasti Ibu akan sadar dan Ibu akan tahu. Ibu kalau mau tahu dunia dan nilainya, pergilah ke satu tempat ini. Dan Ibu akan sadar tuh. Kalau Ibu betul-betul hatinya masih baik, betul-betul tergolong orang yang beriman. Kemana itu? Ke makam, ke kuburan. Jadi Bu, kalau sampai ke kuburan itu gini, tuh yang kaya,
mati, itu yang taat mati, itu yang maksiat yang mati, itu yang sakit mati, yang miskin mati. Tapi semua kematian itu Bu, nggak ada yang dia bawa. Sama, mau kaya mau miskin sama Bu, diangkutnya pakai ambulanse, sama, nggak ambulanse. Saya pernah ngelihat di Karawang itu, yang kuburan Memory Garden yang Al-Azhar itu Bu, memang rapi, bagus, tertib gitu ya. Saya lihat, saya pelung-pelung ke atas, saya lihatin atas dari nggak ada AC-nya, nggak ada lampunya, nggak ada kulkasnya juga nggak ada. Sama Bu, dengan yang dimakamkan yang di harga 2 jutaan atau ya 5 juta dibanding dengan yang 50 juta sama Bu. Yang penting kita datang wa amal. Makanya apa? Harta kita akan bermanfaat kalau kita sedekahkan di jalan Allah. Harta itu Bu terbagi menjadi 3. Ya, harta itu terbagi menjadi 3. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta digolongkan milik Allah kalau kita infakkan sedekahkan di jalan Allah. Harta milik kita kalau untuk senang-senang aja, untuk wirawiri ajang sana ajang sini, boleh. Tapi harta itu milik syaitan. Kalau itu kita infakkan, kita kalau kenapa kita gunakan untuk maksiat dan dosa, itu harta menjadi milik syaitan. Yang ketiga ya, jadi nggak jauhilah yang tidak bermanfaat tuh, yaitu apa? Jangan sampai kita punya harta kita tidak infakkan, sedekahkan, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, yang nggak bermanfaat itu adalah pergaulan persahabatan yang tidak tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan dan takwa. Gimana ayatnya Bu? Yuk kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ulang, tolong dilihat surat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan itu Quran surat yang ke-25. Sama ya? Ayat yang ke-27 sampai 29. Ini Bu, gambaran akibat bersahabat bergaul dengan orang-orang yang enggak baik agama akhlaknya. Surat 25 ayat 27 sampai 29. Yauma ya'dzu dzalimu 'ala yadayhi. Silakan siapa nak membaca? Iya. Monggo Bu. Monggo. Iya. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit 2 tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Ayat 28, kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ayat 29, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Iya, mau benar Allah dengan segala. Ini prinsip bersahabat bergaul kalau tidak tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, tidak membawa kita ke surganya Allah, nggak apa-apa, lepasin aja Bu. Jangan digondelin temen yang kayak gini. Ngapain? Ya, makanya Ibnu Qayyim itu mengajarkan kepada kita, kalau kamu ya di surga kok nggak ngelihat aku, tolong cari aku. Ada apa? Teman sahabat yang baik itu bisa menjadi penolong syafaat satu dengan yang lainnya. Maka sering saya ulang-ulang, pertemuan kita, persahabatan kita, persaudaraan kita, perkumpulan kita adalah saling mencintai karena Allah. Sehidup surga. Itu prinsip betul. Ya. Karena kalau sudah seperti itu, kita akan ikhtiar, kita akan kemanapun melakukan karena semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu,
Ya, ya silakan Bu. Iya. Jadi ya silakan sini aja Bu sini. Jadi ya enggak silakan. Ya. Ya silakan. Jadi pertemuan persahabatan kita harus kita luruskan. Kalau kemarin mohon maaf ya, ini punya temen Bu suka neraktir tapi dia salah. Ibu membiarkan, ibu berdosa loh Bu. Habis gimana ya nanti kalau aku ingetin dia nggak neraktirin aku lagi. Ya, niatmu karena apa? Ya. Tuh, makanya Ibu, mohon maaf ya kalau Ibu punya teman, punya saudara, teman Ibu, saudara Ibu, tetangga Ibu kok misalkan suaminya brengsek, suaminya nggak baik, nggak sholat, judi, mabuk, main perempuan, pokoknya suka nyakitin itu. Bu kalau punya teman yang suaminya nggak baik, maka anjurkan buatlah kopi dicampurin dengan doa, dengan racun, dengan cyanida. Serem banget. Atut aku. Serem banget. Iya. Dengan doa mudah-mudahan menjadi ruqyah. Menjadi ya pembuka dia biar sadar. Malah racun. Kalau mati malah masalah sendiri loh. Iya kalau dapat warisan. Katanya ngutangnya kemana-mana. Dia ini juga bertanya. Jadi kalau punya teman yang seperti itu, ya buatin kopi pakai campuran doa, bukan cyanida. Ya. Air kopi, kan dia senengnya kopi. Mau kopi, mau teh, mau air putih, yang penting dicampurin dengan doa. Ya. Nih, doanya salah satunya. Ibu bisa baca Al-Fatihah, anjurkan baca Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, dan satu lagi. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Surat Al-Mu'minun juga ayat 97-98. Terus baru ibu doa nih. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Ya, kebetulannya apa itu kan? Allahumma anta syafi' la syifa ila anta. Boleh ditambahkan satu ayat surat Yasin. Fasbanallazi biyadi malakutu kulli syai'in turja'un. Allahumma sfi. Siapa nama suaminya kalau itu pasangan hidupnya, kalau istrinya siapa nama istrinya, kalau temannya, saudaranya, kakaknya, orang tuanya siapa namanya. Ya, jadi setelah baca Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, jadi ayat kursi, surat 97, surat Al-Mu'minun ayat 97. Rabbi 9798. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ini ya siapa yang sakit, mau orang tuanya, bapaknya, temannya, keluarganya, anaknya, pokoknya yang sakit. Termasuk yang error tadi itu. Bukan hanya suami. Kemudian baca tadi Allah kalau sakit Allahumma anta syafi' la syifa illa anta. Itu kan setelah bismillah 3 kali bismillah Allahumma anta syafi' la syifa illa anta. Allahumma sfi siapa namanya? Tapi boleh sebelumnya ibu tambahkan satu ayat surat Yasin. Fasbanallazi biyadi malakutu kulli syai'in turja'un. Bu, kalau itu yang mohon maaf ya, yang sakit di bagian perutnya pegang. Ibu sendiri itu bisa untuk diri kita. Bukan hanya untuk orang lain, untuk diri kita, untuk orang tua kita, pasangan hidup kita, siapa saja. Ini menjadi ruqyah dan menjadi obat insya Allah. Yang keempat, ya tadi itu yang keempat maksudnya. Yang keempat adalah apa? Yaitu tinggalkan persahabatan, pergaulan kalau tidak membawa tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Hanya menimbulkan permusuhan, ghibah, ngeri, gosip, tinggalin. Tak manfaat itu. Yang kelima, apa yang dimaksudkan menjauhkan hal-hal yang tidak bermanfaat? Yaitu melakukan kegiatan yang membuang waktu. Bu, ternyata kecanduan anak-anak sekarang ya kalau anak-anak muda generasi Gen Z sekarang ini ya cenderungnya mungkin game-game itu ya. Tapi ternyata tidak sedikit ibu-ibu, bapak-bapak itu yang sekarang ini juga sudah kecanduan dengan ada yang judi online, ada juga kecanduan ini loh, malah apa?
drama-drama Korea itu loh Bu. Ya, drakor itu. Padahal itu banyak membuang waktu loh Bu. Ibu ngapain ikut-ikut nangis, ikut-ikut sedih juga. Wong dia dapat duit. Kan kita nih buang waktu juga itu. Ya. Dan itu mohon maaf ya, sampai ada Ustadz gimana ya Ustadz, saya punya suami itu seneng itu Ustadz kalau di rumah itu. Lah emang ibu gimana, nggak boleh-boleh? Udah Ustadz ya boleh-boleh Ustadz, sudah lebih dari itu, tapi juga dia. Nah ini masalah ini. Padahal menurut saya Bu ya, kita tuh dikibulin ya Bu. Ngelihat apa drama-drama itu kan apa? Manfaatnya untuk kita apa? Apalagi itu kejadian di orang Korea sana apa? Ustaz emang nggak pernah lihat, ya pernah juga sih, gitu loh. Saya penasaran lah kayak gitu aja Bu. Oh nangis ini yang CEO apalah kayak gitu, gitu. Bu, padahal coba aku tanya, Allah kasih waktu kita 1 hari 1 malam berapa menit? Jangan tanya jam. Kalau jam ibu bilang masih 24 jam. Ibu Allah kasih waktu kita 1 hari 1 malam berapa menit? Hah? Dikit amat. 300. Ibu, siapa ini bendahara? Bendahara. Unik. 1 hari 1 malam itu Allah kasih waktu kita 1440 menit Ibu. Pertanyaannya, dari 1440 menit yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Itu yang penting. Ya. Jadi kalau gitu kan banyak waktu yang kita buang kan. Padahal kan nanti juga akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tinggalkan seperti ini. Waktu yang tidak bermanfaat, maksudnya Pak, waktu yang dia sia-siakan tidak digunakan untuk kebaikan ibadah dan amal solih. Apakah baca Quran, apakah ke majelis ilmu, apakah zikir, apakah istighfar, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi usahakan waktu kita tuh lebih banyak digunakan untuk ibadah dan amal solih sesuai dengan ikrar kita, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya ulangi ya. Hal-hal yang tidak bermanfaat dari kita jauhkan. 1, ilmu yang nggak bermanfaat, ilmu yang nggak diamalkan. 2, amal yang bermanfaat kalau tidak dilandasi dengan ikhlas. 3, harta nggak ada manfaat sama sekali kecuali dia infakkan, dia sedekahkan di jalan Allah untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Ya. Kemudian apa tadi? Ya, pergaulan. Kalau nggak membawa kebaikan, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, tinggalkan. Karena pergaulan yang merusak hati iman harus kita jauhkan. Nah, kemudian waktu nggak bermanfaat kalau tidak digunakan juga untuk kebaikan dan amal soleh. Jadi memang kegiatan kita adalah kegiatan yang positif, kegiatan yang baik, kegiatan yang menjadikan kita ini lebih dekat kepada Allah. Bu, alangkah bahagianya kita Bu ketika kita mati dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan zikir, dalam keadaan istighfar, dalam keadaan pengajian. Coba teman kita yang lalu Bu, masih ingat kan Bu? Ya, sebelum 1 pekan ke 2 pekan sebelum meninggal masih ketemu dengan kita kan? Masih ngaji dalam keadaan sakit, tapi semangatnya untuk thalabul ilm kan luar biasa. Ya. Makanya dan orang itu mati biasanya berdasarkan dia punya kebiasaan. Ya, kalau biasanya marah ya biasanya naudzubillah dari apalagi kalau dia berjudi, biasanya nggak jauh dari tempat perjudian. Kalau dia berzina nggak jauh dari tempat pelacuran. Tapi kalau dia dalam keadaan taat iman ibadah amal saleh, insya Allah pun dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Kemudian apalagi hal yang tidak bermanfaat yang harus kita jauhkan? Gantian nunggu masa aku terus. Yang keenam apa? Apa kira-kira? Hal-hal yang tidak bermanfaat harus kita jauhkan. Waktu sudah, ilmu sudah, harta sudah. Yaitu as-sihah, kesehatan. Jasad ini Bu, jasad fisik kita ini nggak ada manfaatnya kalau tidak kita gunakan dalam ketaatan. Kecuali kita gunakan untuk ketaatan. Bu, ada loh Bu. Orang itu kalau nggak maksiat dia sedih. Ya, dia kalau nggak maksiat sedih banget. Nangis. Ada.
Mau tahu? Pelacur. Pelacur itu kalau nggak berzina sedih dia. Gimana John? Aduh, nggak ada yang nempel aku, nggak ada yang negur aku. Jadi dia nggak dapat duit. Jadi sebetulnya Bu, dia berpikirnya bukan masalah zinanya itu, tapi nggak dapat duitnya itu. Jadi sedih dia. Ini kan naudzubillah min dzalik. Jadi dia sedih karena nggak berbuat maksiat dan dosa. Sekarang saya tanya, halo Ibu, jujur ya Bu ya. Ibu-ibu kehilangan uang 100.000 dengan nggak sholat tahajud, sedian mana? Halo, assalamualaikum. Jadi nggak kehilangan uang 100.000 lebih sedih daripada nggak tahajud ya. Nah macam mana kita ini? Cakap kita nak masuk surga, kita cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Ya. Jadi kehilangan 100.000 lebih sedih daripada nggak sholat fajar. Ya. Nauzubillah min. Jadi waktu. Nah jasa tadi, badan kita ini Bu nggak ada arti dan nilainya dalam pandangan Allah kalau tidak kita gunakan untuk ibadah. Maka ada benarnya juga itu syair itu. Ya. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata mandi cahaya. Kalau sudah mati Bu, lihat tuh. Bu pernah datang ya teman keluarga saudara tetangga yang meninggal. Bu, itu kain kafannya nggak ada kantongnya loh Bu. Kain kafannya nggak ada kantongnya loh Bu. Lagian kalau ada mengantongin apa? HP mau WA-an gitu. Nah, ya. Kemudian termasuk yang harus kita hindarkan apa Bu? Ini perkataan tidak bermanfaat kecuali perkataannya mengandung hikmah, mengandung ilmu, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, kepada tauhid, pada kebaikan. Makanya yuk kita berdoa. Kita baca dulu hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Jadi ucapan beriman itu mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat dan mengandung ajakan kepada kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bil Islam. Wa khtim lana bil iman. Wahtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, niatnya sudah tunaikan, beramal saleh yang ditunda-tunda, ikan sepatikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung dan burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Ibu, kita ada di bulan ini adalah bulan Rajab. Maka tingkatkan amal kebaikan ibadah kita. Karena dengan itu persiapan juga untuk menyambut bulan Sya'ban dan lebih-lebih untuk
datangnya bulan Ramadan. Sekali lagi, punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung dan burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.